adik-adik semua, kita ketemu lagi di ibadah online Sekolah Minggu GKY Pluit. Gimana kabarnya minggu ini? Semoga semuanya sehat-sehat, baik-baik. Nah, jangan bosan-bosan, kita sekarang walaupun kondisinya masih pandemik, kita akan terus beribadah online. Kita berdoa semoga kita bisa cepat ketemu lagi ya adik-adik di Sekolah Minggu. Di sini hari ini ada Lause Herlina, ditemani oleh Lause Anita. Halo. Dan juga ada Lause Liana. Halo. Oke, adik-adik, ayo yang belum siap cepat-cepat ambil posisi, kita mau beribadah kepada Tuhan. Kita ambil sikap hormat, semuanya bangkit berdiri yuk dari rumah. Kita nyanyikan satu pujian, Kita di dalam Bait Allah, dalam bahasa Indonesia dan dalam bahasa Mandarin, dengan sikap berdoa. Masuk di dalam doa, ikuti Lause berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk berkat-Mu, untuk perlindungan-Mu kepada kami sampai saat ini, kepada Papa dan Mama, kepada kami sekeluarga. Tuhan, kami berdoa supaya kami bisa segera bertemu kembali di Sekolah Minggu, beribadah bersama-sama, tapi izinkan supaya kami terus bisa mengalami berkat Tuhan, bisa terus mengalami terus penyertaan Tuhan, bahwa kami tahu bahwa Tuhan itu selalu ada dan menyertai sepanjang hidup kami. Tuhan tolong sertai ibadah kami dari awal sampai akhir, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita mau nyanyikan satu lagu. Judulnya Ku Masuki Gerbangnya. Ayo dengan semangat ya kita nyanyikan lagu ini, kita puji nama Tuhan. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Sekali lagi. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, Oke, ada sukacita semua di dalam hati, Lause Anita, Lause Liana? Ya, Lause. Iya. Oke, nah kita sama-sama kita belajar terus mengikuti Tuhan setiap hari dengan belajar bersama-sama untuk percaya dan taat. Lewat mana adik-adik? Lewat pertama kita memuji nama Tuhan, dan kedua kita membaca Alkitab setiap hari. Iya betul Lause, dan juga kita harus berdoa juga ya Tuhan kepada Tuhan ya. Betul, Lause, ya. Berdoa juga kepada Tuhan untuk bisa percaya dan taat menjalankan firman Tuhan. Ya, oke, mari kita menyanyikan lagu. Saya percaya adik-adik udah tahu ya lagu ini ya, Lause udah sering dinyanyikan. Ada 3 versi ya Lause ya. Betul, ada 3. Kita belajar kita 3 bahasa. Pertama mulai dulu dengan bahasa Inggris, lalu kedua dengan bahasa Indonesia, lalu kita tutup dengan refrennya dengan bahasa Mandarin. Ayo kita sama-sama nyanyikan.
percaya dan taat. Bersama Tuhanku dalam firman-Nya, Dia yang menyinari jalanku. Ku turut perintah-Nya, Ia tinggal dalamku, bersama umat-Nya yang patuh. Bernyanyi di rumah dengan semangat ya. Kita sekarang mau bangkit berdiri, kita mau mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Ayo semuanya dengan sikap hormat, kita ikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. 使徒信经，我信上帝，全能的父，创造天地的主，我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感孕，由童真理玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死，埋葬，降在阴间，第三天从死人中复活，升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而公的教会，我信圣徒相通，我信罪得赦免，我信身体复活，我信永生。阿们。
Nah, adik-adik, pada saat ini kita akan masuk di dalam persembahan. Adik-adik, kali ini persembahan boleh selain adik-adik simpan dulu uang persembahan di dalam amplop sampai 1 hari kita bisa datang ke gereja dan kita memberikan persembahan. Dan ada cara yang kedua, adik-adik bisa transfer, minta mama, papa atau ada cici-cici yang sudah bisa bantu transfer di barcode yang ada di layar televisi kalian. Dan juga adik-adik jangan lupa di dalam memberikan persembahan ini harus ditambahkan angka 1 di dalam jumlah yang akan adik-adik berikan sebagai persembahan. Contohnya misalnya adik-adik memberikan persembahan 100.000, jangan lupa berikan tambah angka 1, jadi 100.001 di belakangnya, sehingga bisa dibedakan ini adalah persembahan dari adik-adik sekolah minggu untuk Tuhan. Ayo kita siapkan hati kita nyanyi betapa hatiku, kita ucapkan syukur kita, bawa persembahan kita untuk Tuhan kita. Ayo semuanya. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai Allahku seumur hidupku. Nah, adik-adik, kita akan masuk di dalam doa persembahan. Kita ambil sikap berdoa, lipatkan tangan, mata ditutup. Kita doa bersama. Lausa Anita akan memimpin di dalam doa persembahan ini. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Kami boleh beribadah, semua adik-adik sekolah minggu, walaupun hanya melalui online. Tuhan, pada saat ini kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu, untuk keamanan, untuk kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami semua. Hari ini kami mau membawa persembahan kami untuk Engkau ya Tuhan. Tuhan, Engkau sucikan persembahan kami, Engkau terima dan Engkau pakai. Biarlah persembahan kami boleh berguna menjadi satu manfaat yang baik dan berarti untuk pelayanan di rumah Tuhan. Tuhan, Engkau dengar doa kami. Kami serahkan semuanya ini, dan Tuhan Engkau tolong kami. Bukan saja kami mempersembahkan dari uang yang Tuhan berikan pada kami, tapi Tuhan ajar kami boleh mempersembahkan waktu kami, hidup kami untuk-Mu ya Tuhan. Dengar doa kami ya Tuhan, kami naikkan hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Mari adik-adik, kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelumnya kita mau menaikkan satu pujian seperti Rusa Rindu.
adik-adik semua, senang sekali kita bisa bertemu lagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita berdoa bersama ya. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk hari ini kami bisa kembali beribadah kepadamu. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan, berikanlah kami hikmat-Mu agar kami bisa mengerti firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Lause ingin mengingatkan bahwa mendengarkan firman Tuhan adalah bagian yang penting dalam ibadah kita. Oleh sebab itu, Lause mau kalian semua punya sikap yang baik ketika mendengarkan firman Tuhan, walaupun kalian ada di rumah masing-masing. Sama seperti kalian ibadah di gereja dulu, kalian duduk yang baik, tidak tiduran, tidak jalan-jalan, atau makan. Oke ya? Minggu lalu kita mempelajari bahwa Tuhan Yesus memanggil Saulus dan mengamanatkan tugas khusus untuk memberitakan kabar baik kepada orang Yahudi dan terutama kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi. Saulus dikenal dengan sebutan Paulus di lingkungan orang bukan Yahudi. Dan hari ini kita akan mempelajari apa yang terjadi dalam perjalanan misi Paulus yang pertama. Tetapi sebelumnya Lause mau bertanya, apakah di antara kalian ada yang mengenal keluarga yang pernah berangkat ke negara lain sebagai misionaris? Misionaris adalah mereka yang pergi ke suatu negara karena Roh Kudus telah menaruh kerinduan di dalam hati mereka untuk pergi memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa yang perlu mendengar tentang Yesus. Mereka pergi ke sana mungkin karena gereja mengutus mereka untuk melayani Allah di sana. Dan juga biasanya jika gereja yang mengutus, maka gereja juga akan mendoakan mereka dan meminta kepada Roh Kudus untuk mengaruniakan kuasa kepada mereka untuk melakukan tugas mulia itu. Nah adik-adik, inilah yang terjadi pada sebagian jemaat Tuhan di Antioquia. Para pemimpin jemaat pada waktu itu sedang berdoa ketika sesuatu terjadi. Roh Kudus memanggil serta mengkhususkan Barnabas dan Saulus, dan setelah menumpangkan tangan ke atas mereka dan berdoa bagi mereka, para pemimpin jemaat pun mengantar mereka pergi. Lause bacakan ya, Kisah Para Rasul 13 ayat 1 dan 2. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, "Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka." Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Jadi adik-adik, Saulus yang mulai sekarang akan kita panggil Paulus dan Barnabas, mereka taat kepada panggilan Roh Kudus tersebut dan mereka mulai melakukan perjalanan. Mereka pergi ke Seleukia, lalu ke sebuah pulau yang indah bernama Siprus untuk bersaksi tentang Sang Juru Selamat kepada penduduk di sana. Saat kapal berlabuh di Salamis, Paulus dan Barnabas turun ke darat dan memberitakan firman Allah di dalam rumah ibadat orang Yahudi. Barnabas pastilah sangat gembira saat mereka tiba di Siprus, karena ini adalah tempat kelahirannya. Kedua penginjil ini menginjili seluruh pulau itu sampai ke Pafos. Gubernur pulau itu memanggil mereka karena ia ingin mendengar firman Allah juga. Tetapi seorang tukang sihir dan nabi palsu dari wilayah setempat berusaha menghalangi gubernur itu untuk menerima iman Kristen. Namun Roh Kudus memberi Paulus kuasa untuk menggagalkan rencana penyihir itu. Apa yang dilihat dan didengar oleh sang gubernur hingga ia takjub dan semakin ingin mempercayai Injil?
Gubernur itu menjadi sangat takjub ketika melihat Paulus berhasil menggagalkan maksud jahat si penyihir. Sang gubernur semakin percaya kepada kuasa berita Injil yang telah didengarnya. Lalu ia pun menjadi seorang Kristen. Paulus dan Barnabas meninggalkan Siprus dan berlayar ke Perga. Dari situ mereka melanjutkan perjalanan ke utara, tepatnya ke Antiokhia di Pisidia. Pada hari Sabat, Paulus memberitakan Injil dengan berani di sinagoge. Orang-orang yang tidak mengenal Allah menjadi gembira mendengar pemberitaan Paulus dan mengundang keduanya untuk kembali berbicara pada hari Sabat berikutnya. Ketika Paulus dan Barnabas kembali pada hari Sabat berikutnya, datanglah hampir seluruh kota itu berkumpul untuk mendengar firman Allah. Dan semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya kepada Yesus dan menerima Yesus sebagai juru selamat, dan mereka semua penuh dengan sukacita. Melihat itu, sebagian orang Yahudi menjadi iri hati. Maka mereka mulai memfitnah Paulus dan mempersoalkan pemberitaannya. Mereka menghasut orang-orang terkemuka di daerah itu untuk melawan Paulus dan Barnabas. Mereka juga menganiaya kedua rasul itu dan mengusir mereka dari daerah itu. Lalu mereka pergi ke kota Ikonium. Apa yang terjadi ketika Paulus dan Barnabas memberitakan Injil di sinagoge kota itu? Mari kita baca Kisah Para Rasul 14 ayat 1. Langsung bacakan ya. Di Ikonium pun kedua rasul itu masuk ke rumah ibadat orang Yahudi, lalu mengajar sedemikian rupa sehingga sejumlah besar orang Yahudi dan orang Yunani menjadi percaya. Sekalipun ada banyak orang yang menjadi percaya, namun sebagian orang Yahudi yang berkelompok dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah justru mencoba mencari masalah. Mereka berupaya menggerakkan orang banyak untuk menyiksa dan melempari Paulus dan Barnabas itu dengan batu. Tetapi puji Tuhan, Paulus dan Barnabas mengetahuinya dan segera menyingkir dari situ. Setelah Paulus dan Barnabas menyingkir dari Ikonium, kemanakah mereka akan pergi? Kita akan terus membaca kisah mereka di Kisah Para Rasul 14 ayat 8 sampai 21. Di sini kita melihat Paulus dan Barnabas itu pergi ke Listra dan memberitakan Injil di sana. Seorang laki-laki dengan kaki timpang sejak lahir ikut mendengarkan pengajaran Paulus. Dengan kuasa Allah, orang timpang itu menjadi percaya kepada Allah dan disembuhkan. Namun, ketika melihat mujizat yang dikerjakan Paulus, mereka mengira Paulus dan Barnabas adalah para dewa dalam rupa manusia dan mulai mempersembahkan korban kepada mereka. Melihat itu, Paulus dan Barnabas mengoyakkan pakaian mereka karena kecewa. Mereka mengajar orang banyak itu untuk meninggalkan para dewa palsu dan berpaling kepada Allah yang hidup. Ayat 14 dan 15 ya, langsung bacakan. Mendengar itu, Barnabas dan Paulus mengoyakkan pakaian mereka lalu terjun ke tengah-tengah orang banyak itu sambil berseru, "Hai kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian? Kami ini adalah manusia biasa sama seperti kamu. Kami ada di sini untuk memberitakan Injil kepada kamu, supaya kamu meninggalkan perbuatan sia-sia ini dan berbalik kepada Allah yang hidup, yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya." Di sini kita melihat Paulus dan Barnabas dengan tegas menolak dianggap seperti dewa, dan mereka dengan sangat tegas mengajak orang-orang untuk berpaling kepada Allah yang hidup. Nah, sementara itu orang-orang Yahudi dari Antiokhia dan Ikonium datang membujuk orang banyak itu dan menyiarkan kabar bohong tentang Paulus. Mereka menghasut agar orang banyak itu memihak kepada mereka dan mereka melempari Paulus dengan batu. Karena mengira bahwa Paulus telah mati, orang-orang itu kemudian menyeret Paulus keluar kota. Tetapi ketika murid-murid Paulus itu berdiri mengelilingi Paulus, bangkitlah Paulus lalu masuk ke dalam kota. Keesokan harinya berangkatlah Paulus dan Barnabas ke Derbe. Mereka memberitakan Injil di kota itu dan memperoleh banyak murid.
Setelah mengabarkan Injil di Derbe, Paulus dan Barnabas kembali ke Listra, Ikonium, dan Antioquia di Pisidia. Mereka gembira melihat para petobat baru itu tetap bertekun di dalam iman. Mereka berdoa dan menguatkan hati murid-murid di sana serta menetapkan para penatua bagi jemaat itu. Kemudian kedua penginjil itu, Paulus dan Barnabas, memberitakan firman di Perga, lalu pergi ke Atalia. Dari situ berlayarlah mereka kembali ke Antioquia di Syria. Syukurlah Tuhan telah membawa mereka kembali dengan selamat. Apa yang dilakukan oleh Paulus dan Barnabas ketika mereka kembali ke Antioquia? Mari kita buka Alkitab, Kisah Para Rasul 14 ayat 27. Lose bacakan ya. Setibanya di situ, di Antioquia, Paulus dan Barnabas memanggil jemaat berkumpul, lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka, dan bahwa Allah telah membuka pintu bagi bangsa-bangsa lain kepada iman. Jadi, yang Paulus dan Barnabas lakukan ketika mereka kembali ke Antioquia, mereka memanggil jemaat untuk berkumpul, kemudian menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka, dan bahwa Allah telah membuka pintu bagi bangsa-bangsa lain kepada iman. Nah, kesimpulannya adik-adik adalah bahwa Roh Kudus memampukan Barnabas dan Paulus untuk melakukan tugas yang diberikan Allah kepada mereka. Dan Roh Kudus menyertai dan memimpin setiap langkah perjalanan mereka itu. Jemaat Tuhan yang mengutus kedua misionaris itu bersuka cita karena Allah mendengar permohonan mereka dan karena banyak bangsa dari berbagai tempat menjadi percaya kepada Yesus. Nah, adik-adik, demikianlah kisah Paulus dan Barnabas pada perjalanan misi mereka yang pertama. Nah, bagaimana kita bisa menggali cerita ini dan bagaimana kita bisa menerapkan dalam kehidupan kita? Kita mengingat kembali deh, bagaimana cara jemaat Antioquia mendukung Paulus dan Barnabas ketika mereka diutus pergi keluar? Ada yang ingat? Ya, mereka mengantarkan serta mendoakan kedua penginjil itu, mendoakan Paulus dan Barnabas, dan kemudian juga memberikan uang dan perlengkapan untuk memulai perjalanan itu. Nah, bagaimana dengan kita? Apa yang dapat kita lakukan untuk mendukung para misionaris gereja kita? Ya, kita bisa seperti jemaat Antioquia ya, ketika mereka mendukung Paulus dan Barnabas. Kita bisa berdoa bagi para misionaris gereja kita. Kita juga bisa mengirimkan kartu-kartu dukungan dan juga mungkin memberikan uang untuk mendukung perjalanan mereka. Ketika kita mendukung para misionaris gereja kita, sebenarnya kita sedang mentaati Allah dan mendukung program misi gereja kita. Paulus dan Barnabas percaya kepada Allah dan taat kepada perintahnya untuk membagikan kabar baik kepada sesama sekalipun situasinya sulit. Kapan kalian merasa sulit bersaksi tentang Yesus? Bagaimana kita dapat teguh berdiri seperti Paulus dan Barnabas ketika membagikan kabar baik kepada sesama kita? Kita dapat beriman kepada Tuhan Yesus, meminta sesama kita untuk berdoa bagi kita, dan memohon kepada Roh Kudus untuk memampukan kita bersaksi tentang kabar baik itu dan menyatakan kasih Allah, dan memohon agar Tuhan berkenan memberi kita apa yang kita butuhkan, seperti keberanian dan hikmat, terutama ketika situasi sulit. Doa yang sama juga dapat kita panjatkan untuk diri kita masing-masing. Kita bisa berdoa agar Tuhan berkenan mempersiapkan setiap daripada kita untuk bisa melayani Tuhan suatu saat nanti. Ketika adik-adik sudah besar, ketika dewasa nanti, kiranya Tuhan mempersiapkan setiap daripada kalian untuk bisa melayani Dia, bersaksi untuk nama Yesus sehingga lebih banyak orang bisa mengenal Yesus dan diselamatkan. Ayat hafalan kita hari ini dari Yesaya 6 ayat 8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, "Siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku?" Maka sahutku, "Inilah aku, utuslah aku."
Sekali lagi ya, Yesaya 6 ayat 8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, inilah aku, utuslah aku. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita hari ini, Lause ingin menceritakan kisah seorang misionaris sejati, namanya Henry Martyn. Henry Martyn lahir di Inggris pada tahun 1781. Ia adalah seorang pemuda yang berbakat dan belajar di Cambridge University. Dia khususnya sangat ahli dalam bidang matematika dan bahasa. Setelah menjadi Kristen, dia menghabiskan banyak waktunya untuk berdoa, belajar Alkitab, dan memikirkan pekerjaan misi. Roh Kudus telah bekerja di dalam hatinya dan Henry Martyn rindu untuk memberitakan kabar baik tentang Yesus kepada orang lain. Pada tahun 1806, ketika Henry Martyn berusia 24 tahun, dia berlayar menuju India untuk melayani Allah di sana. Sangat berat baginya untuk meninggalkan negaranya Inggris, karena dia juga harus meninggalkan wanita yang dicintainya, Lydia Grenfell. Lydia tidak pernah menyusulnya ke India dan mereka tidak pernah bertemu lagi. Setibanya Henry Martyn di India, William Carter dan para misionaris lainnya segera menyadari bahwa Henry sangat berbakat. Mereka mendorong Henry untuk menerjemahkan Alkitab dan juga berkhotbah. Henry Martyn sangat bersuka cita karena menyadari bahwa orang-orang di sekitarnya segera dapat membaca Alkitab di dalam bahasa mereka sendiri. Maka Henry menghabiskan 6 tahun berikutnya untuk menerjemahkan perjanjian baru ke dalam bahasa Hindi, Persia, dan Arab. Ketika Raja Persia membaca Alkitab terjemahan Persia, dia sangat menyukainya. Raja menyatakan bahwa Alkitab terjemahan tersebut harus dibacakan di depan para penghuni istana dari awal hingga akhir. Roh Kudus memampukan Henry Martyn menjadi penerjemah Alkitab dan teolog yang baik. Sekarang masyarakat di bagian dunia ini dapat mengenal Yesus Kristus karena dapat membaca dan mengerti firman Tuhan. Beberapa orang membaca perjanjian baru dengan tekun dan hati-hati dan menandai pasal-pasalnya dengan tinta merah. Pada tahun 1811, Henry Martyn meninggalkan India menuju Persia dan Arab. Dia berencana untuk meneruskan penerjemahan Alkitab di sana. Namun dia jatuh sakit di dalam perjalanannya. Dia kemudian meninggal di Tokat di Asia Kecil pada Oktober 1812. Jemaat di Armenia menguburkannya di sana. Mereka yang mengenal Henry Martyn mengatakan hal-hal yang baik mengenai dia. Tidak ada kata-kata yang dapat menggambarkan betapa India dan dunia kehilangan dia, tulis pendeta Charles Simeon dari Holy Trinity Church di Cambridge. Ketika dia baru tiba di Kalkuta, India, Henry Martyn menuliskan kalimat ini di dalam buku hariannya. Biarlah aku terbakar bagi Allah. Dan 6 tahun kemudian, pada usia 31 tahun, dia melakukan hal itu. Henry Martyn rela memberikan segalanya, bahkan hidupnya untuk melayani Allah. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan pada hari ini. Kami bisa belajar dari tokoh Paulus dan juga Barnabas di dalam Alkitab dan juga seorang yang bernama Henry Martyn. Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan yang mempersiapkan setiap daripada kami untuk suatu hari nanti bisa melayani Engkau ketika sudah tiba pada waktunya. Lause mau berdoa untuk setiap daripada adik-adik yang mendengarkan cerita ini, kiranya Tuhan yang akan mempersiapkan setiap daripada kalian suatu hari nanti ketika kalian sudah dewasa. Tuhan akan memakai kalian untuk mengabarkan Injil tentang Yesus Kristus dan menjadi perpanjangan tangan Tuhan bagi banyak orang yang belum mendengarkan Injil, sehingga mereka pun bisa mengenal Yesus Kristus dan diselamatkan melalui kehidupan setiap daripada kalian. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami memohon, amin. Shalom adik-adik semua, bersyukur hari ini kita masih bisa beribadah sekalipun secara online. Kita menaikkan puji-pujian dan juga mendengarkan firman Tuhan. Minggu depan
pasti ada ibadah online ya, melalui YouTube dan juga melalui Zoom. Langsung mengajak semua adik-adik semua untuk bisa ibadah melalui Zoom. Linknya ada di bawah di description box ya. Bisa minta papa mama atau orang-orang di rumah bantu adik-adik masuk di dalam ibadah Zoom. Di ibadah Zoom kita bisa ketemu lause-lause. Bukan cuma itu, kan udah lama gak ketemu. Kita juga bisa ketemu teman-teman. Kita bisa beribadah bersama sekalipun di rumah masing-masing. Kita bisa beraktivitas bersama, melakukan aktivitas di dalam Zoom. Seru pasti ya. Adik-adik join ya. Adik-adik gabung di dalam ibadah Zoom. Jam 10.30. Jamnya sama, 10.30. Jangan lupa, jangan kelewat. Oke? Nah, Lause juga mau mengumumkan bahwa sekolah minggu mengadakan pendataan. Ya, jadi gereja Jemaat Care sudah menyebarkan Google Form untuk bisa diisi oleh papa mama orang tua kalian dalam pendataan diri adik-adik semua. Jadi adik-adik setelah ini coba tanya papa mama sudah pendataan belum? Karena sekolah minggu mengadakan pendataan. Tanya ya adik-adik, kalau misalnya belum isi ya. Nanti linknya adik-adik bisa minta sama lause-lause. Nanti di bawah juga ada linknya, Google Formnya ya. Adik-adik isi, minta papa mama isi. Oke adik-adik? Ya, langsung tunggu ya. Nah, sekarang kita mau tutup ibadah kita dalam doa. Sebelumnya kita naikkan Bapa terima kasih. Semua lipat tangan, tutup mata. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur boleh beribadah hari ini sekalipun masih online, tapi kami mau tetap semangat dan setia di dalam ibadah. Tuhan tolong kami, Tuhan berikan kerinduan dalam hati kami untuk terus beribadah kepada Tuhan. Tuhan, kami bersyukur juga kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Banyak hal yang kami boleh pelajari. Biarlah firman-Mu tidak lalu begitu saja. Biarlah firman-Mu boleh menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami ya Tuhan, sehingga kami boleh bertumbuh dalam Tuhan melalui firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga, Roh Kudus tolong kami untuk melakukan firman-Mu. Tuhan, kami terus berdoa untuk keadaan saat ini, pandemi virus corona yang masih terus berlangsung, yang masih terus ada Tuhan. Kami berdoa agar kiranya boleh cepat hilang, boleh cepat tidak ada lagi, supaya semua keadaan boleh pulih. Tuhan, kami berdoa vaksin yang sudah ada Tuhan boleh dilakukan, boleh diterima oleh banyak orang, sehingga orang-orang pun mendapat imunitas tubuh yang baik. Tuhan, kami berdoa juga agar kiranya sekalipun sudah divaksin, tetap orang-orang menjaga kesehatan dengan baik. Terima kasih Bapa di surga, kami terus berdoa untuk negara kami, untuk bangsa kami. Kiranya Tuhan, Kau yang boleh mengasihi bangsa kami, mengasihi negara kami, boleh segera pulih. Minggu depan Tuhan, kami mau kembali ibadah. Tuhan berikan kerinduan dan kami mau bisa beribadah lewat Zoom. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk sepanjang seminggu ke depan kami beraktivitas, Tuhan yang boleh pimpin, sehingga kami tetap boleh melakukan aktivitas kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Oke adik-adik, langsung tunggu minggu depan di ibadah Zoom ya. Dadah, Tuhan berkati.